Puji dan syukur hanya bagi Allah kita, Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Karena hanya atas berkat anugerahnya kita boleh diselamatkan dan oleh pemeliharaannya di pagi hari ini kita boleh dipertemukan kembali untuk bersama-sama bersekutu dan memuji nama. Untuk itu sebagai pembuka ibadah kita pagi hari ini, saya mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama kita angkat pujian besar dan ajaiblah karyamu. Sungguh besar kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Kau telah rela berkorban di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kami. Kami ucap syukur ya Tuhan untuk segala berkat, segala kasih yang boleh kami rasakan di dalam hidup kami, sehingga pada saat ini ya Tuhan kami boleh bersama-sama hadir berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk ibadah kami. Kiranya Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang melayani di dalam ibadah ini. Terlebih nanti hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu dan hamba-Mu, supaya setiap kami yang ada di tempat ini boleh layak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, jika pada saat ini masih ada jemaat-Mu yang sedang dalam persiapan dalam perjalanan untuk menuju ke tempat ini, kami mau berdoa supaya Engkau menyertai mereka ya Tuhan, Engkau menuntun mereka supaya setiap jemaat-Mu boleh berkumpul bersama-sama dengan kami untuk memuji dan
Tuhan, inilah doa kami. Kami mau membuka dan menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan lanjutkan puji-pujian kita bagi Allah dengan bersama-sama menaikkan pujian sukacita yang berkata, ada satu sobatku yang setia. Puji nama Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari bersama-sama kita menaikkan pujian sejauh timur dari barat. Dari barat
Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami saat ini, dan kami boleh beribadah bersama. Dan di tengah ibadah ini kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu, supaya hidup kami ke depan boleh semakin dekat dan bergantung penuh kepada Tuhan, dikuatkan senantiasa untuk menjalani hari-hari hidup kami dengan memberi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, berkati kami semua dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Saudara sekalian. Waktu tanggal 1 Februari kita dilayani oleh Pak Pendeta Dodi Setio Sasongko, kawan yang sudah lama tidak kesini, dan saya kira khotbah beliau sangat padat. Jadi saya hari ini sebetulnya mau lanjut khotbah yang minggu lalu. Jadi saya sudah siapkan minggu lalu Rut, dan hari ini saya mau bahas Moab, tapi saya mengingat khotbah Pak Dodi itu membuat kita di sini itu diberkati luar biasa. Jadi kalau makan itu kayaknya porsinya itu berlipat-lipat. Jadi tadi Papi bilang menulis khotbah Pak Dodi dan dapat berapa baris Papi? 5, 2 baris. Lumayan. Dan saya akhirnya merasa sebagai gembala saya harus bertanggung jawab untuk sedikit menyentuh Injil Markus hari ini. Jadi saya akan mengajak kita untuk membaca satu ayat, tetapi bahasannya nanti 3 perikop. Karena Bapak Ibu, saya harus sampaikan Alkitab kita ini sangat unik. Jadi kalau orang membaca sepintas, dijamin pasti tidak mengerti. Nah kalau tidak mengerti terus diam tidak apa-apa, tapi kalau membuat penafsiran yang lain kan jadi hancur. Karena Markus mempunyai keunikan. Jadi Injil Markus itu dulu pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan kalau khotbah Injil Markus itu katanya paling gampang, paling praktis gitu. Jadi baca langsung tahu. Tapi setelah banyak orang meneliti, ternyata Markus adalah seorang yang sangat jenius. Jadi mari kita lihat Markus pasal yang ke-11. Markus pasal 11. Kita akan baca ayatnya yang ke-14. Markus 11 ayat 14. Kita baca dulu ayatnya. Iya. Markus pasal 11 ayat yang ke-14. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka katanya kepada pohon itu,
Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya, dan murid-muridnya pun mendengarnya. Ini perikopnya tentang Yesus mengutuk pohon ara. Bapak Ibu, kalau orang yang tidak tahu cara membaca teks ini, karena kalau kita membaca memang lucu. Di sini mereka berjalan dan lihat pohon ara. Tuhan Yesus mencari buahnya, tidak ketemu karena memang bukan musimnya. Berarti kan tidak salah pohon ara ini yang tidak musim. Tapi Tuhan kutuk. Makanya kalau lihat orang-orang yang dari sebelah itu bilang, mereka baca teks ini bilangnya apa? Yesus kurang kerjaan. Mengutuk pohon yang tidak berbuah. Loh, karena tidak ngerti sebetulnya apa maksudnya Markus menulis peristiwa ini. Bapak Ibu, Markus memang tidak bisa dibaca sembarangan. Karena di dalamnya itu ada namanya muatan sastra. Dan sastra itu sesuatu yang mahal, unik, menarik. Kalau orang sudah bisa paham sastranya, akan jatuh cinta pada Injil ini. Bapak Ibu, dunia sekarang, jemaat orang Kristen itu lebih suka khotbah yang entertain, menghibur. Jadi kalau pengkhotbahnya kayak pelawak gitu, nah itu senang orang lihat. Tapi kalau bicara pengajaran, jarang orang suka. Karena tidak menarik. Injil Markus itu Injil yang paling tua. Jadi yang pertama ditulis itu Injil Markus. Matius, Lukas itu terinspirasi dari Markus. Ini sejarah. Kemudian Injil Markus juga terpendek, ringkas. Hanya 16 pasal. Bandingkan dengan Injil yang lain. Semua di atas 20 pasal. Markus hanya 16. Nah, karena nulisnya padat itu, maka sulit sekali orang untuk mencari. Ini Markus sebetulnya sedang menyampaikan apa? Ada beberapa pola. Markus itu biasa menyampaikan idenya itu dengan ironi. Ada, saya kemarin tanya ke Mas Karan, coba cari di Google istilah interkalasi. Markus pakai itu. Jadi interkalasi itu sesuatu yang berlapis. Jadi kayak orang makan ini, sandwich. Di atasnya ada roti, di tengah ada daging, ada roti lagi di bawahnya. Itu apa? Markus itu memakai pola itu. Ada disebut pola rangkap 3. Karena itu membaca teks ini, kita tidak bisa lepas dari bagian yang lain. Ini unik. Saya harus, belum kasih judul ya, Oto ya. Judul dari khotbah hari ini adalah Karya Sastra dalam Injil Markus. Wah, ini agak sulit, tapi saya mencoba untuk kita melihat
nanti 3 perikop ini dari Markus 11 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-26. Nanti saya akan bahas di situ. Kita memang cuma baca satu ayat ini, tapi nanti saya akan coba bahas 3 perikop ini. Judulnya beda-beda. Jadi pasal 11 ayat 12 sampai 14 tentang pohon ara yang dikutuk. Ayat 15 sampai ayat 19 tentang Yesus menyucikan bait Allah, mengusir orang-orang yang berjualan secara curang di situ. Dan ayat 20 sampai 26 kembali lagi Markus menulis narasi yang pertama, pohon ara yang dikutuk itu. Ini satu kesatuan teks ini. Jadi menarik. Ini sebuah karya sastra yang sangat unik di abad pertama. Ini budaya Roma Yunani. Jadi Alkitab kita itu tidak lepas dari sejarah peradaban saat itu. Itu sebabnya kalau orang baca sekarang barang yang sudah hampir 2000 tahun lalu ditulis, pasti banyak, bukan melenceng lagi, nabrak gitu. Nah, apa nilai sastra yang ada di dalamnya? Tadi saya bilang ada pola rangkap 3 ada di sini. Jadi 3 lapis cerita yang disuguhkan, tapi sebetulnya isinya itu satu. Jadi orang kalau hanya ngutip pohon ara, baru dia tidak ngelihat 2 perikop berikutnya, pasti meleset. Jadi ada 3 perikop yang terpisah tetapi memuat satu pesan di situ. Satu pesan yang sangat kuat ada di dalam 3 perikop ini. Dimulai dengan pohon ara yang tidak berbuah. Saya kasih poin pertama ya. Jadi poin pertama, pohon ara tidak berbuah. Yang dikutuk itu adalah sebuah ilustrasi, gambaran ekstrim, ilustrasi ekstrim. Ayat 12 sampai 14. Bapak Ibu, ini simbol. Markus sedang menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Apa itu? Bahwa Tuhan akan menghukum ciptaan yang tidak berguna. Akan dikutuk dan menjadi kering. Ini bukan Yesus kurang kerjaan. Ini pengajaran bagi para murid. Supaya mereka melihat bahwa orang ini adalah Allah yang berkuasa. Pohon hanya ditunjuk saja, terkutuklah engkau. Ini pesannya. Jadi membaca barang begini jangan anggap sepele. Yang tidak berguna akan dihukum. Pohon Allah itu langsung kering. Itu peristiwa yang benar-benar terjadi, disaksikan oleh para murid. Tapi tujuannya adalah untuk mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Bahwa sesuatu yang tidak berguna, tidak berbuah. Dan Bapak Ibu tahu, peristiwa ini dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama. Yesaya, Yeremia mengilustrasikan Israel adalah kebun
anggur Tuhan. Bahkan di Yeremia ditulis Israel adalah pohon ara yang harus menghasilkan buah. Kalau tidak akan dikutuk. Ini penggenapan nubuat. Hebatnya Markus ini. Dia melihat itu sebuah kebenaran yang harus disampaikan dan dicatat dengan sangat piawai. Jadi kalau membaca teks Alkitab kita, belajar dulu dengan baik. Jangan langsung, oh ini artinya begini. Tidak semudah itu. Markus memulai dengan ilustrasi ekstrim. Itu poin satunya, Tom. Ayat 12-13. Jadi ini pesan kepada murid-murid dan juga kepada kita. Kita sudah diciptakan Tuhan menjadi manusia dan menerima penebusan di dalam Kristus. Seharusnya kita berguna. Jadi kita koreksi saja. Sudah berguna atau belum kita. Bukan dalam penilaian manusia, dalam penilaian Tuhan. Pohon ara ini adalah contoh yang Tuhan tunjukkan. Jadi bukan Yesus tidak ada kerjaan, enggak. Ini pelajaran penting bagi murid-murid. Mereka harus melihat ini. Supaya mereka tahu. Ini Tuhan. Pohon ara itu adalah tumbuhan yang tidak berguna. Ada orang yang merasa kasihan gitu dengan pohon ara itu. Tadi seolah-olah Yesus ini gimana ya? Kejam. Iya. Kalau dibuat tingkatan nilai ya. Manusia paling tinggi, di bawahnya itu mari kita pilih. Binatang atau pohon? Orang lebih banyak suka pohon apa suka binatang? Pasti binatang kan? Apalagi babi. Wah suka. Itu pohon itu di bawah gitu. Makanya Yesus pakai ilustrasi pohon aja yang dikutuk. Jangan manusia, nanti mereka jadi pohon yang dikutuk ini adalah sebuah tanda. Supaya murid-murid berhati-hati. Hidupnya harus menghasilkan buah. Jangan tidak berbuah. Oh ini enggak musim Tuhan, tidak ada urusan. Kamu sudah ditebus oleh darah Yesus sekali seumur hidup. Dosa kita diampuni. Kita disucikan. Roh Kudus dimeteraikan di dalam diri kita. Tujuannya apa? Supaya kita berbuah. Dari pikiran kita, perkataan kita, tindakan kita. Buahnya kelihatan. Ini pesan Markus. Untuk para pembaca. Itu poin 1. Poin 2. Jadi setiap perikop ini saya ambil poinnya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah. Dan mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Ini kisah Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Apa poinnya?
Karena satu sudah in, dua harus iya. Ibadah harus benar. Ibadah itu tidak bisa dicampur. Ini bait Allah, ibadahnya dicampur. Sebelum masuk di halamannya, orang berjualan. Dan Tuhan Yesus melihat ini bukan ibadah yang benar. Ini bukan ibadah yang benar. Bapak Ibu, kalau kita baca di kitab Pengkhotbah, Salomo menulis, hati-hatilah jika kita berjalan ke bait Allah. Hati-hatilah. Karena apa? Kita mau menghadap Tuhan. Ini poin yang kedua. Ibadah itu sesuatu yang serius. Penghormatan kepada Tuhan. Tidak boleh ada motivasi lain yang terselip. Dan orang-orang di bait Allah ini sedang memanfaatkan kesempatan untuk memperoleh keuntungan materi. Bapak Ibu perhatikan di ayat 18 itu. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu dan mereka berusaha untuk membinasakan dia sebab mereka takut kepadanya melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Imam-imam kepala ahli Taurat tidak mengerti. Bahkan mereka bermaksud mau membunuh Yesus. Ini ibadah seperti apa? Dan Markus menyelipkan cerita ini di sini, di tengah. Ada ilustrasi tadi akan ada penghukuman. Pohon ara sudah dikutuk. Tapi yang kedua, bait Allah disucikan. Ini idenya sama. Jangan bermain-main dengan Tuhan. Jangan menyepelekan ibadah. Ibadah itu serius. Tidak boleh ada campuran hal-hal yang kotor. Ibadah orang bersungguh-sungguh menghadap Tuhan, menyembah Dia, memberi seluruh hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi jelas di sini. Kalau tidak, tadi pohon ara cuma dikutuk. Kalau kita melihat Yesus di sini, cambuk yang berbicara. Semua peralatan yang mereka pakai untuk bisnis di depan bait Allah dijungkir balikan. Itu peristiwa kedua setelah pohon ara dikutuk. Artinya, pesan dari teks ini tetap sama. Tuhan akan menghukum. Tadi yang tidak berbuah, ibadah yang tidak benar. Bukan hanya tidak diterima, akan dihukum. Ini penting pesan ini, apalagi bagi kita sekarang. Banyak orang tersesat dalam ibadah yang palsu. Ada satu orang dulu saya kenal, sering ke sini. Ibu-ibu. Dia bilang, saya ini Pak Pendeta, kalau mobil
saya namanya mobil Avanza. Saya tanya, kenapa? Kenapa Ibu? Loh, Avanza itu kan dia punya iklan apa? Banyak. Apa ada iklan Avanza? Banyak temannya. Nah, gitu. Dia banyak temannya. Ini yang membuat bangsa ini tersesat gitu. Seolah-olah banyak temannya itu benar. Bukan. Bukan. Bapak Ibu tahu gereja saya nanti akan sampai ke khotbah surat kepada 7 jemaat di kitab Wahyu. Saya kira udah banyak di sini belum dengar itu. Saya sudah 2 kali atau 3 kali khotbah 7 seri. 7 surat itu. Dan Bapak Ibu tahu, dari 7 jemaat itu, yang dipuji cuma 2. Smyrna dan Philadelphia. Efesus yang besar itu, Laodikia yang besar itu, Sardis yang besar itu, semua ditegur. 2 jemaat kecil miskin, Smyrna dan Philadelphia, dipuji. Jadi orang kalau dengar ini, Pak Pendeta gerejanya kecil jadi ya untuk melegitimasi aja. Enggak, ini realita. Realita. Ibadah itu harus benar. Enggak peduli kita sendiri. Tapi harus benar. Motivasinya benar. Prakteknya juga benar. Tadi papi sama mami datang terus. Utok lagi latihan sama Iyo. Papi bilang, mami itu bilang kalau sangat senang ibadah di sini tuh kalau yang ngiring itu Iyo. Saya kan di sini kan ada maestro. Ada kakak, ada Pak Pit. Siapa yang tidak kenal nama-nama besar ini? Tapi saya tanya mami, kenapa mami? Tidak senang. Bukan Pak. Kalau Pak Pit itu terlalu ribut. Terlalu ribut. Saya bilang sama dengan Pak Listen. Nah jadi, apa ya, kadang-kadang kita, Tuhan itu tidak cari orang hebat. Bukan itu. Tuhan tidak cari orang pintar, orang terampil. Bukan. Bukan uang yang Tuhan cari. Tuhan cari yang benar. Orang yang benar-benar ditebus oleh darah Yesus. Disucikan. Dan Roh Kudus yang memimpinnya. Itu kebenaran. Bukan kita merasa diri benar. Saya berani teriak begini karena saya bukan baca 1 ayat. Ini 3 perikop. Markus. Yang disebut Pak Dodi apa? Anak mama. Oh, ini orang hebat. Hebat sekali. Markus beda dengan Matius. Beda dengan Yohanes. Beda dengan Paulus. Unik ini. Saya tidak berkata Markus lebih baik. Enggak. Mereka punya bidang masing-masing. Karunia masing-masing. Tapi kalau kita tahu tulisan Markus, ini kebenaran yang sangat-sangat indah. Kita bisa banyak cerita yang berlapis-lapis, tapi memuat satu ide. Ini pola. Tidak semua penulis Alkitab pakai pola ini. Apalagi PB, hanya Markus.
asik ya Mas Amos ya. Nanti untuk lebih dalam kita bahas di PA. Tapi hari Rabu saya sudah berjalan ke Papua, jadi sudah nanti balik. Tapi poin kedua, ibadah harus benar. Kenapa harus? Karena ada banyak ibadah yang tidak benar. Kita harus mencari ibadah yang benar. Di situ kita diberkati. Kalau tidak benar, maka cambuk akan diangkat oleh Yesus. Yang kedua. Yang ketiga, di perikop yang ketiga itu, ayat 20 sampai 26 ya. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Ini Petrus kan orang yang tidak bisa diam. Kalau lihat sesuatu dia langsung, "Wih, pohon ara kemarin dikutuk, udah kering." Bahkan dibilang ini sampai ke akar-akarnya. Petrus ya pasti ini ya, kagum itu. Guru, lihatlah. Dan Yesus menjawab kepada mereka. Jawabannya singkat. Percayalah kepada Allah. Di poin ketiganya untuk iman yang sejati. Percayalah kepada Allah. Supaya tidak dikutuk, tidak dihukum. Percayalah kepada Allah. Bahkan di teks ini, ayat 23, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ya. Ini Tuhan Yesus bilang, iman sejati itu dapat melakukan hal-hal yang mustahil. Ketika Petrus kagum dengan pohon ara yang sudah kering karena dikutuk Tuhan, Tuhan bilang, percayalah kepada Allah. Artinya kamu bisa memindahkan gunung kalau kamu punya iman yang sejati. Ini unik. Ada penghukuman, ada kutukan, tetapi ada iman yang dapat diandalkan. Kita hidup di dunia yang semakin kompleks. Hanya iman kepada Injil Yesus Kristus yang bisa menolong kita supaya kita punya kepastian sampai pada kekekalan. Kemarin saya baru baca
pernyataan dari orang terkaya di dunia saat ini. Mas Hansen pasti tahu toh? Tahun lalu itu ada satu majalah yang membuat ranking orang terkaya di planet bumi. Siapa? Elon Musk. Kekayaannya berapa semua? Kalau dinilai dengan uang 140.000 triliun. Nah, Indonesia punya APBN cuma 3.000 triliun. Utangnya 9.000. Utangnya lebih banyak dari anggarannya ya. Ini gimana ya negara kita ini? Makanya Pak Prabowo itu kan, saudara-saudara, itu kan banyak di ini. Elon Musk punya kekayaan pribadi 140.000 triliun. Hah. Gimana itu? Tapi dia bilang begini, saya bingung. Karena uang yang saya miliki tidak pernah sedikit pun memberi kebahagiaan. Bapak Ibu kalau lihat di medsos itu ada yang buat video-video pendek gitu. Ketika ada orang ngomong begini itu, uang tidak dapat memberi kebahagiaan. Lalu ada yang jawab, kalau sedikit, kalau banyak pasti bahagia. Ini Elon Musk kurang apa? Dia bilang tidak. Bukan di situ. Iman yang sejati memberi kita pengharapan, memberi kita kekuatan keluar dari segala pergumulan karena anugerah Allah yang menaungi kehidupan kita. Ini minggu terakhir bulan Februari. Berarti Papi ulang tahun ya, Pi? Pi, ulang tahun ya? Tanggal berapa ya? Hari Sabtu, malam minggu ya? Dek, ke Gejayan ya? Papi sama Mami pasti, ya boleh. Saya kan enggak ada, jadi kita berdoa di rumahnya Papi itu, Om Jansen ya. Kok saya ngundang ini, ya udah senyum-senyum karena beliau itu nggak setuju kalau saya ngomong begini, ulang tahun orang lain kok Papa yang ini ada. Ya siapa tahu kan besoknya tanggal 1. Hari Minggu. Minggu depan sudah Maret. Kita hidup kalau di kitab Roma, Paulus menulis, orang benar hidup oleh iman. Kita bisa hidup oleh iman kepada Allah yang benar tadi. Dan dapat menghasilkan buah. Jadi 3 poin ini, kalau kita baca baik-baik, itu ada nilai sastra yang tinggi di dalamnya. Jadi kalau orang hanya ambil 1 ayat baru koar-koar, nggak bisa. Saya biasa khotbah 1 ayat, tapi ini hanya dibaca 1 ayat itu untuk kita supaya tidak panjang.
Tapi kalau saya bahas pasti semua. Supaya tidak lepas konteksnya. Dan hari ini biarlah dari karya Markus kita dapat bahwa hidup yang tidak berbuah pasti dikutuk, dihukum. Bagaimana supaya berbuah? Bangunlah iman kita. Mari kita mengiring Kristus seperti para murid, kecuali Yudas. Saya percaya di sini tidak ada Yudas, karena kita sedikit. Walaupun Yudas itu rasionya ya 1/12 gitu. Tapi kita yang sudah menerima Roh Kudus, dimeteraikan, kita yang percaya kepada Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia yang sudah mati disalib, dikuburkan, bangkit pada hari ketiga, dan naik ke surga. Itu Allah kita. Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pusat iman kita di situ. Dia yang berjanji bahwa iman itu punya kekuatan yang dapat memindahkan gunung. Ada orang yang saya baca ini terus dia bantah. Itu dulu Pak, zaman Yesus. Sekarang dibalik Pak. Iman sebesar gunung tidak dapat memindahkan biji sesawi. Itu Alkitab dari mana itu? Alkitab kita tidak pernah berubah. Iman sekecil biji sesawi dapat memindahkan gunung. Markus mencatat perkataan Tuhan Yesus ini supaya jadi pegangan dalam hidup kita. Berjalan ke depan, marilah kita sungguh-sungguh beribadah. Marilah kita beriman dan berbuah lebat. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kiranya kami semua diberkati. Dan biarlah hidup kami, Tuhan, pelihara, Tuhan pimpin sesuai dengan janji firman untuk menghasilkan buah, bukan hanya untuk hal-hal yang duniawi, tetapi terlebih untuk puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Apa? Oh iya. Terima kasih kepada hamba-Nya Bapak Pendeta Kailas yang telah melayani kita dalam pemberitaan firman Tuhan. Pada saat ini bersama-sama kita akan naikkan sebuah ucapan syukur dan pergumulan kita dalam doa syafaat. Dan kepada jemaat yang ingin memberikan persembahan dipersilahkan selagi kita bersama-sama menaikkan pujian Betapa Hatiku. Betapa
Tuhan Bapa kami di surga, kami menaikkan syukur limpah terima kasih kepada-Mu Tuhan. Karena Tuhan sudah hadirkan kami semua di tempat ini. Kami datang untuk memuji, memusatkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu kepada kami semua. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk persiapan perjalanan Bapak Pendeta, Ibu dan Kakak Geri di dalam tugas pelayanan mereka. Biarlah kiranya Tuhan menyertai mereka sejak mereka berangkat dari Jogja menuju Surabaya dan melanjutkan ke Manokwari, Sorong sampai Siau. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu menyertai mereka, menjauhkan mereka dari segala malapetaka, bahkan cobaan yang sering merongrong hidup kehidupan. Berkati Tuhan tugas pelayanan Bapak Pendeta di dalam perjalanan ini. Biarlah Tuhan selalu memberkati kehidupan ketiga hamba-Mu di dalam perjalanan mereka. Saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan yang bertugas melayani di lembaga GPKI, baik yang melayani di Papua, Manokwari, melayani di Manado, di Siau, Jakarta, bahkan di Jogja. Kiranya Tuhan mencurahkan berkat yang melimpah bagi para hamba Tuhan. Dan Tuhan jauhkan mereka semua dari segala tantangan dan cobaan. Tuhan Bapa kami di surga, saat ini juga kami berdoa untuk pergumulan cobaan, baik di dalam menghadapi tugas pekerjaan sehari-hari maupun di dalam menghadapi studi. Jauhkan kami semua Tuhan dari segala cobaan dan malapetaka. Biarlah Tuhan selalu memberkati hidup dan kehidupan kami. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk pemerintah kami, baik yang bertugas di pusat pelayanan pemerintahan, baik yang bertugas di Jakarta sampai di pelosok desa. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan agar kami semua boleh memperoleh kehidupan yang bermartabat di hadapan Tuhan. Tuhan Bapa kami di surga, jauhkan negara kami dari segala cobaan dan tantangan. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk persembahan kami. Biarlah kiranya Tuhan memberkati persembahan ini. Biarlah persembahan ini boleh berbau harum di hadapan hadirat dan boleh dibaik-gunakan untuk penata layanan di jemaat kami di sini. Inilah doa kami Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Haleluya. Amin. Baik, pada kesempatan saat ini saya akan membacakan pengumuman petugas ibadah Minggu tanggal 1 Maret 2026. Penata ibadah Bapak Yoel, singer Saudara Nelson dan Saudara Jansen, pemain musik Saudara Ruth, doa pembukaan Bapak Kara, doa syafaat Ibu Susi dan operator LCD Saudari Tasya. Tiba saatnya bagi kita untuk menutup ibadah di pagi hari ini. Untuk itu saya mengajak jemaat Tuhan untuk berdiri dan sama-sama kita mengangkat pujian yang berkata, Liku Piku. Sayangmu
percaya Tuhan juga menyediakan berkat yang berlimpah untuk hidup kami ke depan. Karena itu saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, penghiburan, pertolongan, kekuatan di dalam Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Di saat badai bergelora, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Dapat kau raja atas semesta, ku tenang Amin. Silakan duduk kembali. Ya, saya minta waktu sedikit untuk menyambut saudara kita. Om Yansen, ada Mas, saya boleh tahu nama? Nama saya Bayu. Mas Bayu. Ya, selamat datang Mas Bayu. Terima kasih sudah hadir dalam ibadah hari ini, dan kami percaya kita akan terus sama-sama memuliakan Tuhan, beribadah dalam iman, dalam satu roh yang sudah menebus kita. Jadi terima kasih Mas Bayu, nanti kita sambung ceritanya. Terima kasih Om Yansen sudah sama-sama dengan Mas Bayu sini. Ya, saya tetap, walaupun tadi sudah didoakan Papi, tapi kami perjalanannya agak panjang. Saya nggak tahu saya mau lebaran di mana ini. Kalau di Papua ada opor, saya tunggu di sana. Gitu. Biasanya opor di sini. Iya, jadi besok kita akan berangkat dan akan ke beberapa tempat, karena dari Manokwari kita ke Sorong, ada peresmian satu jemaat di Sorong baru didirikan bulan Oktober tahun lalu. Lalu ke Manado, mungkin ke Bitung karena ada sedikit perusahaan lagi di Bitung, baru ke Siau. Nah, Siau paling banyak urusannya, jadi mudah-mudahan tidak lebaran di sana ya. Papi bilang jangan lebaran di Siau, sepi. Ya, tidak apa-apa. Ya, jadi bantu doa terus. Untuk di sini saya kira aman karena ada dua pendeta besar teman saya dari Solo yang sudah saya telepon kemarin dan mereka siap. Di minggu depan Pak Pendeta Sigit Anissa Putro yang akan khotbah di sini. Pak Listen masih ingat ya Pak Sigit? Baru tanggal 15 Pak Widodo. Saya bilang Mas Karan nanti dicek kalau bisa. Ini tanggal itu sama dengan bulan ini ya, tanggal bulan depan. Jadi ya 1, 8, 15, 22. Cuma bulan depan 5 minggu ya, sampai 29. Ini kan 28, jadi ya mudah-mudahan ya kami harus sudah ada di sini karena tanggal 26 Maret pemain keyboardnya baru ulang tahun kok. Jadi biasanya kami harus pulang walaupun di mana harus balik. Masa ngucapin ulang tahun sekarang dan belum, masih sebulan lagi. Jadi itu saya harap kita terus saling mendoakan dan mari kita setia terus mengiring Tuhan supaya kita diberkati. Jadi itu saja. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati kita.
detektif.